والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا والديكم سبحانه وتعالى وخصوصا لرحم الشيخ بالمجلس والحبيب محمد بن أحمد العطاس والحبيب محمد بن عبد القادر العطاس وحبيب بشري وأسر في رؤية ما إلى رحم الشيخ الإمام صاحب المؤلف الكتاب للإمام العلامة العارف بالله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني سائل المتحجي الحضرمي تاريخ الشيخ الإمام العلامة شارح هذا الكتاب العالم الفقيه المحقق سعيد بن محمد بن علي باشن الدواني الحضرمي الشافعي رحمهم الله نفعنا بهما وبعلومهما وبكم الدار الآمين يرزقنا العلم والعمل يحفظنا من الزيغ الزلزال الفتوح المنوح والرسول صالح الجسد والقلب والرتبة النصوح وإلى روح الشيخ حسين بالفاتحة لا بن آدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله حمدا لمن قصر الخشية على عباده العلماء وجعلهم ورثة الأنبياء وأحلهم في المقام الأسمى فكانوا عصمة للناس من ظلمات الغواية ونجوما زاهرة بالحق يهدون وفي رياض الجنة يغدون ويروحون وصلاة وسلاما على منقذ البشرية من العمى النبي العظيم الرؤوف الرحيم الهادي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وعلى آله الطهر الميامين وصحابته الغر المحجلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله syukur lillah ma'asyarul hadirin ma'asyarul muslimin rahimakumullah segenap jemaah majelis taklim Darul Mustafa yang mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluang waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir setiap Lailatul Arbi'ah berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan niat kita, hajat kita kesemuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat wal afiat, panjangkan umur bi taatillah wa rasulih, diluaskan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, diijabah niat-niat hajat kita. Hajatul dunya bil maisarah, hajatul akhirah bil maghfirah. Walhamdulillah syukurlah pada malam yang penuh barakah ini kita berada di malam 10 Asyura atau 10 Muharram. Kita berharap mudah-mudahan keberkahan malam yang penuh kemuliaan, keagungan ini mengalir bagi kita dan mendapatkan keberkahan cucu Rasulullah SAW Sayyidina Husain bin Imam Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, dan mudah-mudahan bagi kita semuanya dapat mensuri tauladani perjuangan akhlak beliau,
dan juga ketegaran di dalam menegakkan syariat agama Allah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir, yang gaib di antara kita, keluarga kita, sanak famili kita, Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang, tubuh yang sehat, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, selalu dalam lindungan taufik inayah, bahkan keridhaan Allah fid din wad dunya al akhirah. Hadirin, marilah sedikit dalam mengisi kurang waktu sebagaimana biasa kita mengaji melalui renungan kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allama Al-Arif Billah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Ghahtani As-Sa'di Al-Mudhiji Al-Hadrami At-Tarimi, yang mana kitab ini disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allama Al-Syekh Al-Alim Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Al-Dawani Al-Hadrami Syafi'i rahimahumallah, nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bikum biddar amin, dalam kitab Busyral Karim bi syarhi masail ta'lim. Nah hadirin, marilah kita lanjut ta'lim kita masih di dalam pasal ke-17 ya, yang menerangkan fi mujibatil ghusli wa ma yahrumu biha. Pasal perkara-perkara yang menyebabkan seseorang mandi ya, dan segala macam sesuatu yang haram sebab janabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ba'da man nafa'a bi ulumi wa bikum fid darin amin wa bi liqa radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum. Faslun fi mujibatil ghusli wa ma yahrumu biha. Mujibatil ghusli al-maut wal haid wal nifas wal wiladatu walau alaqatan wa mudghatan wa bila rutubatin wal janabatu wa tahsulu bi khurujil mani wa yu'rafu bi tadaffukihi aw laddatin bi khurujihi aw rihi ajinin ratban أو ريح بياض بيض جافا وبإيلاج الحشفة أو قدرها في فرج ولو دبرا أو فرج ميت أو بهيمة ولو مع حائل كثيف وبرؤية المني في ثوبه أو فراس لا ينام فيه غيره ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث ومخص في المسجد وتردد فيه wali ghairi udrin wa qiraatil Quran bi qasdil qiraah. Wallahu a'lam. Hadirin, sedikit kita kemarin telah membahas tentang hal-hal perkara yang menjadi wajibnya seseorang mandi ya, dan segala hal-hal yang diharamkan sebab janabat. Kemarin sudah terangkan ada beberapa hal yang menjadi wajibnya seseorang mandi. Pertama al-maut, kalau datang ajal kematian ya. Yang kedua al-haid, wanita yang haid, wal nifas atau nifas ya, setelah melahirkan keluar darah nifas, atau waktu melahirkan karena ya anak yang dilahirkannya walaupun belum berwujud anak, masih berupa segumpal darah atau segumpal daging, ini dia melahirkan, maka wajib mandi. Kemarin sudah diterangkan walaupun bila rutubatin, tanpa kebasahan sekalipun, tetap hal itu menjadi wajibnya mandi. Wal janabah, dan selain daripada itu semua seseorang wajib mandi apabila dalam keadaan junub ya. Junub kita tahu sendiri ya, kalau orang sudah balik keluar sperma. Wa tahsulu, biasanya junub itu kalau sudah mulai menyebabkan bi khurujil mani, keluarnya mani. Wa yu'rafu, dan dapat dikenali apa itu yang namanya cairan mani, biasanya dengan 3 hal. Dengan bitadafukihi, dengan mengalirnya, keluarnya memancar. Auladdatin, atau dirasakan rasa lezat, bi khurujihi, waktu keluar. Aurihi ajinin, atau keluarnya itu terasa bau adonan roti atau bau adonan roti yang kering, basah. Aurihi bayadi baydin jafan, atau seperti bau putih telur yang kering. Nah, sampai kita sekarang wa bi ilajil hasyafah. Nah, juga termasuk wajibnya mandi kalau seseorang itu memasukkan batang dakarnya fi farjin ya, pada vagina ya, artinya tubuh seorang suami pada istrinya. Nah, kemarin sampai di situ kita ya. Dan sekarang pembahasan wa tahsulu al janabatu aidan. Jadi bisa dikatakan seseorang itu sudah dikategorikan janabat walaupun ya tidak keluar dengan sendirinya mimpi. Artinya bisa dikatakan janabat juga baik al-fa'il, orang yang berbuat, atau maf'ul, yang dilakukan ya, yang berbuat atau yang dikenai perbuatan, laki sama perempuan. Ya kan, perempuan disetubuhi, maka perempuan maf'ul, yang menyetubuhi laki-laki fa'il. Dua-duanya kena. Namanya itu apa namanya?
jenabat. Jadi dia sudah berjunub. Dalam keadaan junub itu wajib mandi. Setelah hubungan wajib mandi ya. Ghairu mayyitin wa bahimatin. Kalau dia junubnya ya sama mayit umpama. Orang mayit disetubui. Mayitnya enggak kena wajib mandi, dia maf'ul yang dikenai karena dia sudah mati, sudah meninggal. Yang wajib yang hidup. Maka dia wajib melakukan mandi. Wa bahimatin dan binatang. Selain binatang disetubui. Maka yang wajib mandi yang mensetubui. Binatang enggak wajib mandi, ya kan? Karena binatang mayit ini ya namanya sudah selesai dan enggak ada taklif, enggak ada kewajiban menjalankan ibadat. Orang mati kan udah enggak bisa ibadat. Nah, binatang kan enggak disuruh sholat, enggak disuruh menjalankan hukum-hukum, begitu. Nah, bahkan sudah disebabkan dia janabat itu kalau sudah melakukan hal-hal seperti ini. Wabil khusus bi ilajil khasyafah, memasukkan batang dakar fi farjin kepada vagina atau istrinya. Min wadihin asliyin. Nah, ini memasukkan batang dakar ini dakar yang wadih, yang jelas ya. Jelas dakarnya gitu ya. Jadi dakarnya dia itu betul-betul jelas masuk ya. Asli lagi, asli bukan bikin-bikinan. Karena ada dakar bikin-bikinan ini serem. Ini kalau bikin-bikinan, bikin masukin sendiri, ya kan? Ini nggak wajib mandi kecuali kalau udah keluar, ya kan? Nah dakar bikinannya ya nggak bisa mandi mau kan? Nah ini au bahimatin ya, min wadihin asliin, asli itu betul-betul dirasakan ya kayak dakar beneran, ya bukan dakar-dakaran, ini bahaya. Udah gitu, au mustabahin, nah atau yang diragukan. Seandainya ente tadi ini jima, ini kenapa enggak dia? Waduh kayaknya nempel, kayaknya kagak. Udah mendingan mandi deh. Mustabah artinya masih samar nih, enggak jelas ini kenapa enggak ini. Ya kan? Nah, itu sudah dianjurkan mandi. Kenapa? Li khabaris sahihain. Dikarenakan ada hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, riwayat Imam Ibn Majah. Idal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Apabila dua khitanan bertemu. Nah, bertemu kan berarti kan kenalan. Ya kan? Artinya ya udah jabatan lah. Udah kenalan nempel tak udah wajib mandi. Jadi itu katanya ulama kalau sudah benar-benar ketemu sudah paham sendiri lah maknanya, ya kan? Nah, itu wajib mandi. Ini hadisnya Nabi memberikan intibah, perhatian. Kalau kita merasa kayaknya udah ketemu, udah mandi udah. Nah, itu yang kita khawatir kadang-kadang ragu, udah ketemu belum ini? Ya udah daripada ribet-ribet mandi udah, ya kan? Daripada kena apa enggak, ya kan? Kalau tiba-tiba kena, nah, kan itu kan ihtiyat. Dalam hal ihtiyat itu ngambil yang jangan yang meragukan. Apa-apa yang meragukan itu jadi haram kalau kita ambil. Ya kan mendingan kita jangan ngambil yang meragukan, yang jelas aja deh. Kecuali kalau ente ragu enggak kenanya. Enggak kena kok ya udah. Tapi kalau ragu kena apa enggak nih, mendingan enggak usah deh. Ya kan lebih ragu kepada hal yang kenanya, jangan. Nah ini. Yang dimaksud ini idal taqa, idal tahadaya. Tahadaya itu kalau udah saling mendekat, saling menempel. Ini kayak ketempel, tak. Ah udah. Mendingan mandi udah, walaupun belum keluar dua-duanya, ya kan? Nah itu sudah wajib mandi. Atau di sini dibilang lagi au qadriha. Dakar itu umpama ini ada batang kepalanya. Atau orang kepalanya hilang separuh. Ya, qadriha, kadarnya ya, sekedarnya deh. Mungkin dimakan kucing itu gimana? Ya kan? Kena separuh, kena sekadar separuhnya, kena udah masuk. Ya kan bi qadriha. Nggak mesti harus semuanya, sekedarnya kena udah, ya kan? Kayak ada orang kan mohon maaf tangannya buntung separuh kan, maka yang wajib dibasuh tangan itu kadar yang masih ada itu. Yang ini tangan nanti busum wudu, yang masih ada ini yang diwuduin, nggak perlu tangan yang ini udah nggak ada ini, pakai menghayal, ya kan? Udah nggak ada tangannya pakai diwuduin lagi, ya nggak boleh. Yang sudah yang ada, yang kadar yang ada itu, ya kan? Yang itu nih. Begitu juga dakarnya hilang sepasukin, cuma ginian doang. Enggak ada dakarnya apa mah.
ya kan, nggak ada kepalanya, ya udah wajib kena ujungnya, wajib mandi kan, itu zakar namanya, ya kan, batang zakar kepalanya, hasyafah kepalanya, au qadriha atau sekedarnya kagak ada, min fakidiha dari orang yang nggak punya zakar kepalanya. Fakidiha itu yang nggak punya zakar kepalanya gitu, nggak tahu ada apa nggak sih model begitu, ya kan, umpama nggak ada yang begitu, nah udah itu wajib mandi juga. Yang mana menempel tadi itu fi farjin, ya, kepada vagina, ya, kepada vagina, maka dia wajib mandi. Ai yasilu ila mala yajibu ghusluhu min batini farjin wadihin. Nah di sini dikatakan, kalau dikata ulama ulasalihun, ya kan, benar-benar masuk, ya, kepada satu tempat ini zakar ini, atau kepala ininya nggak ada kepalanya, masuk ke sini. Nah, masuk ke bagian dalamnya zakar ini, bagian dalam zakar ini mala yajibu ghusluhu min batinin. Sesuatu yang kalau kita kencing nggak perlu harus sampai dalam-dalam dibersihin, enggak. Yang penting tuangnya dia bersih. Yang mala yajibu, nggak wajib dibasuh bagian dalam-dalamnya. Paham ya? Kayak kita kan kalau kencing kan ada lubang zakar sini. Itu nggak mesti dibolongin, masukin air. Ya kan? Ya cukup depannya aja udah. Nah memang sunnah dibuka sedikit biar air masuk sedikit terus keluar gitu. Sunnahnya. Tapi kalau enggak udah bosan, yang bagian luar aja yang wajib kan. Yang bagian dalam itu enggak wajib. Kayak gitu tuh. Nah, mala yajibu ghusluhu min batini farjin wadihin. Ya, yang enggak wajib ini vagina, bagian dalamnya ini enggak wajib dibasuh. Ya kan? Yang dimaksud vagina yang asli juga. Ya, farjin wadihin, wadih yang jelas kelihatan nih vagina, yang kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan nih nggak wajib dibasuh. Paham kan, bagian dalam kan? Sama kayak ente wudhu bagian mata, udah, bagian dalam itu nggak mesti harus, karena itu bagian dalam nggak kena. Yang luar kelopak ini wajib kena. Kelopak mata bagian luar, yang dalam-dalam nggak. Hidung nih, ya, hidung sampai ke bagian dalam kan nggak. Cukup sudah sekedar sunnah memasukkan, kumur sunnah, ya kan, bagian dalam juga dia. Kuping, masa masukin air, tong, ya kan, jadi kemasukan air kuping, cukup bagian luar sini, sudah yang dohir. Walau duburon, nah sekalipun dia nggak memasukkan zakarnya kepada vagina, itu namanya kubul. Vagina kan kubul, kalau dubur belakang, ya kan, kubul depan. Ada orang bersetubuh kepada duburnya, naudzubillah min dzalik, ya kan. Seandainya ini ada hubungan seperti itu, wajib mandi juga. Dia nggak setubuh ke bagian kubulnya, ke duburnya umpama. Karena memang nggak benar ya orang model begini, ya kan. Tapi umpama ada model begitu, wajib mandi. Duburnya ini, dubur disetubuhin, ya kan, kena ini, udah wajib mandi. Karena kan dubur kan yang bagian bulutnya merah itu kan, kalau kena situ udah wajib mandi. Kecuali di luar yang batasan merah itu, ya kan. Nah itu enggak wajib mandi. Li'annahu minal infiraj, karena dubur itu juga bagian dari kemaluan. Farjun minal infiraj, dia bagian kemaluan. Dubur sama kan. Masa orang mau nunjukin duburnya kan malu juga, ya kan. Sama kan, dubur, kubul itu kemaluan. Fayashmalu duburu kal kubuli. Nah, makanya dubur itu termasuk kubul gitu. Dubur dihukumi kubul. Kalau ada orang jima lewat dubur itu maka wajib mandi juga. Sawaun kana farjun hayyin adamiyyin au jinniyin. Seandainya dia berjima sama vaginanya wanita, ya wanita manusia lah, wanita manusia, atau wanita jin. Ada orang jima sama jin. Sama. Jin itu kena hukum. Jin kena hukum. Tahu mandinya gimana, ya urusannya jin deh. Ya kan? Tapi harus mandi juga jinnya. Ya kan? Tapi jin yang hidup ya jangan mati nanti itu. Gimana nggak tahu nih. Tapi memang ada orang kawin sama jin ada. Ada orang disetubuhi jin ada. Ya kan? Entah gimana caranya, rasanya, wallahu alam deh. Yang belum pernah ya nggak tahu lah. Ya kan? Yang pernah tahu. Saya Abu Bakar bin Salim itu pernah mengawinkan seseorang dengan jin. Ya kan? Orang dikawinin sama bangsa jin. Mungkin orang ini bisa ngobrol sama jin apa gimana, temannya jin kali. Malam-malam setubuh sama jin.
Kadang-kadang kalau ngeliat itu di Facebook, kadang-kadang orang perempuan disetubui jin, ada kan? Ya kan? Ya mungkin kayak gitu kan udah. Ya kan, dia ngerasain enak tapi dia tidur, dia ngerasain enak. Ya kan? Nah, biasanya itu yang kayak gitu itu disetubuin jin. Kalau dia keluar, loh, kok puasa ini? Enggak tahu lah, tidurnya enggak baca-baca kali. Ya kan? Akhirnya jin masuk ke situ, naudzubillah. Nah, kalau dia merasakan seperti itu, baik vaginanya tadi itu wanita yang hidup ataupun mati, anak Bani Adam manusia, farjin adami, ya kan? Dia setubuh sama farji adami atau farji jinni. Jinni itu jin, bangsa jin. Kawin sama jin. Memang manusia sama jin kan dikhitobkan sholat, ya kan? Jin kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada jin juga harus ibadat, belajar hukum. Jin ada yang alim, ada jin Islam. Jin alim ada, bisa ngobatin orang. Ya, itu artinya dikasih ilmu sama Allah. Jin bisa ngasih tahu, ngobrol sama orang, dia bisa tahu nih gini. Jin yang ngasih tahu. Ya ada, tapi semua minallah, ya kan? Nah, ini wajib mandi. Kalau dia setubuh, baik duburnya ataupun kubulnya, mau bangsa manusia atau bangsa jin yang disetubui, wajib mandi. Ya kan? Ini hukum sampai ke sono-sono dia tuh. Ya kan? Au farjin mayyitin au bahimatin. Nah, begitu juga dia bersetubuh dengan vaginanya mayit. Mayit lah, yang bayangin mayit disetubui kan, ini wallah aneh lagi nih. Ada orang kawin sama mayit ya. Subhanallah. Itu ada orang alim lahir dari Ibnul Mayyit namanya. Ibnul Mayyit, anaknya mayit. Jadi dia itu dulu bilang, saya ini nggak mati sebelum saya kawin lagi. Katanya bilang gitu. Ulama ini. Loh, kok bisa? Iya, saya belum ketemu istri saya. Tapi kalau seandainya ajal saya ini sudah datang, tapi Allah memberikan ini sama saya gitu. Artinya peluang sekali untuk jima sama istrinya, sekalipun saya sudah mati kan. Dia bilang gitu. Akhirnya kalau nanti istri saya datang, saya sudah mati, mungkin zakar saya masih berdiri, suruh istri saya hubungin saya. Dia bilang gitu. Akhirnya benar, dia udah mati tapi istri masih berdiri gitu. Akhirnya disetubuhin, bersetubuh sama yang mayit, suaminya mayit. Tapi begitu masuk, cek keluar. Terus udah. Nah itu hamil. Hamilnya itu disebut anaknya Ibnul Mayyit, anaknya mayit. Lahir, subhanallah. Ada itu ulama siapa namanya itu. Dahsyat itu. Nah kayak gini-gini nih hukumnya. Mandi. Nah si mayitnya nggak wajib mandi. Cuman kalau dia udah mayit dimandiin hukum yang tadi pertama. Apa? Ikraman li Bani Adam. Anak Bani Adam itu dimandiin, dimuliakan sama Allah, disuruh mandi, nggak kayak binatang, ya kan? Binatang kan mati nggak pakai dimandi, manusia dimuliakan, disuciin, dimandiin, kasih minyak wangi, ya kan? Macam-macam kan caranya mandiin mayit. Nah ini, au farjin mayyitin au bahimatin, atau dia jima ama vaginanya bahima, hewan ternak disetubui, kambing, sapi, kuda disetubui. Wah ini tetap, ya kan, dia wajib mandi. Walam tashtahi, sekalipun binatangnya itu nggak pengin disetubui, lari-lari, tetap disetubui juga. Binatang kagak, tapi ada binatang yang mau disetubui, mau, demen juga dia. Ada kan? Binatang dirayu-rayu terus dia berdiri itunya. Ya kan? Terus dia hubungan. Waduh serem deh. Jangan deh, ya kan? Nah, yang kayak gini-gini nih. Ini hukumnya tetap mandi. Paham ya? Kasama katin, seperti ikan yang besar tuh, ada vaginanya keluar kelihatan. Nah, itu disetubui sama orang. Ikan gede disetubui, astagfirullah. Ya kan? Nah, itu kayak gitu juga. Ikan nggak ada yang nafsu sama manusia, mana ada ikan mau kawin sama manusia, kan aneh. Ya kan? Tapi manusia yang gila. Kawin sama ikan namanya gitu. Nah, tapi yang wajib itu apa? Manusianya mandi, ikannya ya nggak usah mandi. Ya kan? Wa illam yahsul intishar. Nah, sekalipun tidak terjadi yang namanya tadi itu ya rasa-rasa ini nikmat, atau binatangnya enggak keluar, ya kan, spermanya, atau orangnya juga wala inzal, tidak juga ejakulasi. Paham ya? Si laki-lakinya enggak ejakulasi, ininya tetap mandi kalau sudah nempel tadi. Walau nasian, sekalipun dia lupa melakukannya itu dalam kondisi enggak ingat gitu. Lupa anak tadi juma sama siapa ya?
mimpi itu jima sama binatang mama lupa. Astagfirullah. Kok jadi begitu ya? Wajib mandi. Ya kan? Au mukrohan ataupun hukumnya dia dipaksa. Kayak dalam peperangan sekarang. Ya kan? Ayo, lu kawin sama binatang, kalau enggak so tembak lu. Akhirnya jima kan? Dipaksa kan dia. Akhirnya dia lakukan itu. Nah, setelah dia melakukan itu, dia wajib mandi. Paham ya? Ini secara hukum ya, kita belajar hukum, nggak ada nih hal-hal begini sih nggak mungkin terjadi, iya nggak? Dalam hal-hal, tapi kadang-kala ada posisi-posisi yang kayak begini, orang gila-gila gini, ya kan model begini-begini ini wajib, hukumnya wajib, bukan diperbolehkan sebenarnya, ini hukum dipaksa. Au bihailin kasifin, atau dia sekalipun, mohon maaf, pakai apa namanya itu, buat penutup dakar tuh. Ya udahlah pakai gituan, terus dimasukin, ya kan berarti kan kulitnya nggak nempel kalau itunya dia kan, tapi masuknya itu yang dihukumi ilat itu memasukkan, bukan berarti nempelnya apa namanya itu kulit sama kulit. Jadi maksud memasukkan, kalau sudah masuk sekalipun pakai hail penghalang antara ini biar nggak masuk itunya apa spermanya apa gimana, tetap wajib mandi. Sekalipun ini penghalangnya tebal, bukan tipis, karena tebal, ya kan? Tetap juga wajib mandi. Ini hukum melalui fikih ya. Wal mayyit wal bahima, hanya saja mayit sama hewan yang disetubuhi itu la ghusla alaihima. Setelah dia disetubuhi tidak wajib mandi. Sekalipun mohon maaf si binatangnya itu syahwat umpama, dihubungi syahwat binatangnya juga, tetap binatang sih nggak wajib mandi. Ya kan, binatang kawin sama bapaknya sama anaknya terserah lah, yang namanya binatang, ya kan, anaknya disetubuhi juga, ibunya disetubuhi sama anaknya, saya nggak ada urusan, ya, namanya binatang nggak ada hukum gitu, ya kan, binatang makan binatang, ya sudah binatang, ya gitu, nggak ada hukum itu. Nah kayak gini nih, kenapa kok nggak diwajibkan mandi binatang sama mayit? Li'adami taklifihima, karena binatang sama mayit itu tidak ada perintah menjalankan hukum agama. Ya kan, mayit juga sudah selesai kan? Idza mata bnu Adam inqata'a amaluh. Anak Bani Adam kalau udah meninggal amal ibadahnya udah putus, udah nggak ngaji, nggak sholat, udah nggak ini nggak apa-apa udah putus, selesai udah istirahat gitu. Jadi dia nggak sholat nggak apa-apa kayak dulu, ya kan? Imam Al-Junaid ketemu sama temannya dulu dekat, begitu meninggal dia ini rindu kepingin ziarah, begitu diziarahi pak malamnya mimpi datang ke rumahnya mukanya pucat, kaget, ya kan? Terus dia ngucapin salam sama yang meninggal, assalamualaikum, nggak dijawab, assalamualaikum nggak dijawab, 3 kali nggak. Kenapa kamu nggak jawab salam saya? Bukankah menjawab salam hukumnya wajib? Wajib buat kamu, buat saya sudah nggak ada hukum, dia bilang gitu. Hah? Oh iya sih, kenapa? Karena saya sudah meninggal. Kalau saya meninggal saya nggak jawab nggak dosa kan? Sholat aja kagak dosa, orang mati, ya kan? Apalagi jawab salam. Jadi saya nggak jawab, nggak ada urusan, ya kan? Oh ya udahlah, itu. Nah ini kayak gini nih. Wa inna ma wajaba ghuslul mayyit bil mauti ikraman lahu. Adapun mayit tadi itu wajib mandi buat mayit itu ikraman, sebagai pemuliaan buat si mayit, dimuliakan oleh Allah. Makanya anak Bani Adam itu dimuliakan sampai matinya, ya kan? Walaqad karramna Bani Adam. Kami amat memuliakan anak Bani Adam, hidupnya matinya itu dimuliakan. Nah, kita jangan menghinakan diri kita, membuat kotor, maksiat, dosa, naudzubillah. Nah sekarang wa tahaqquqi khurujil mani bi ihsasin. Nah, ini. Dan begitu juga wajib jadinya mandi ini kalau dia menyatakan atau mengetahui keluarnya mani dengan merasakan. Perasaan anak ini tidur ini keluar, ya kan? Dia nggak jima, tidur keluar, maka dia wajib mandi. Walaupun kayaknya tadi mana mandinya nggak kelihatan, tapi ngerasain kayak keluar gitu. Det. Kayak terasa kan, Anda kan bisa kan? Ngerasa nggak? Kalau orang ngimpi, nikmat nggak? Ya kan ngimpi kan ngerasain kayak jima beneran gitu. Akhirnya, wajib mandi, gitu. Kalau merasain keluar, keluar ini kayaknya. Ya udahlah, wajib mandi. Biasanya wa bi ru'yati,
Ini wa bi ru'yatil mani. Dia melihat man yumkinu imna'uhu. Ini. Orang yang biasanya dapat mengeluarkannya. Biasanya kan dia melihat seperti orang yang dapat mengeluarkan mani. Dia merasakan kayak orang ngeluarin mani kan kerasa itu. Ya kan? Mimpi juga gitu, kayak ngerasa kayak seperti ngeluarin mani gitu. Nah, ini kalau kayak gitu dia ngelihat mani tadi itu fi saubihi au fi firashihi, baik di pakaiannya atau di tempat tidurnya. Dia lihat ada mani, maka dia wajib mandi. Ya kan? Fi saubihi, nah itu juga dia melihat tadi itu dengan apa? Dengan hukum yakinan, yakin ya. Yakin ini mani gitu. Tapi kalau ini kayaknya bukannya nggak ada tanda-tanda, nggak ngerasain, nggak ini, ya nggak wajib. Tapi kalau inti merasakan terus inti melihat adanya mani secara yakin, apalagi fi saubihi, di pakaiannya nempel, waduh ada nih bekasnya, ya kan? Di fi saubihi alladzi la yalbasuhu ghairuhu, di mana baju tadi yang dia pakai tidak ada seorang pun yang pakai sebelum inti. Paham ya? Syaratnya ini. Tapi kalau sudah dipakai orang dipakainya. Ini pakai lagi, tahu dah maninya. Ini dari mana nih gini nih? Habis dipakai orang, tahu ada maninya, berarti kan nggak jelas maninya siapa nih, ya kan? Tapi kalau nggak ada yang pakai pakaian itu kecuali inti sendiri dan nempel di pakaian inti tidur bangun ada, ya sudah jelas, ya kan? Atau dia melihat mani tadi itu fi firashin la yanamu fihi ghairuhu, di tempat tidurnya yang waktu dia tidur nggak ada seorang pun di sampingnya, paham ya? Artinya nggak ada teman inti tidur bersama inti. Berarti kan maninya siapa lagi coba? Ya kan? Maninya siapa lagi? Masa maninya jin? Ya kan? Kalau jin itu nggak kelihatan. Sekalipun dia keluar mani nggak kelihatan. Gitu. Paham ya? Tapi bisa dirasakan. Gitu. Tapi nggak kelihatan. Maninya jin. Yang inti karena manusia itu disebut insun, kelihatan. Jinnun nggak kelihatan. Gitu. Bedanya di situ. Dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Nah kecuali orang yang memang dikasih kelebihan sama Allah bisa ketemu, itu beda lagi deh. Ya, orang yang dikasih hikmah sendiri, nggak semua orang tuh. Nah di sini kayak gini-gini. Mumkinu imna'uhu maniyun. Yakinan fi thawbihi alladzi la yalbasuhu ghairu. Di pakaiannya nggak ada lagi pakaian kecuali dia yang pakai, maka berarti udah jelas diyakini itu maninya dia secara yakinan. Atau dia tidur di satu kasur, yang kasur tadi nggak ada teman lagi yang tidur kecuali dia sendiri. Berarti udah jelas kalau itu mandinya dia di kasur itu. Paham ya? Kan dia waktu itu merasakan adanya keluar, maka itu wajib mandi. Mimman yumkinu ayyakuna lahu maniyun ya. Nah, begitu juga dari seseorang yang dapat mengeluarkan mani ya. Li'adami ihtimali kaunihi min ghairihi, dikarenakan tidak mungkin itu berasal dari mani orang lain. Paham ya? Artinya betul-betul jelas yakin dari maninya dia sendiri, bukan dari orang lain, karena tidur sendiri. Ya kan? Pakaiannya ya pakaian itu sendiri yang tadi dipakai mulai mau tidur sampai bangun tidur, ya itu enggak ada lagi kan? Nah, berarti bukan pakaian orang lain. Nah, kalau Imam Ibn Hajar, Ahmad Ibn Hajar ya, Al-Asqalani ini mengatakan walau bidhahiri tsaub. Biasa kan kalau kita pakai sarung, kehormatan kita kan di dalamnya pakaian, ya kan? Tapi ini keluarnya mani kok ada di atasnya pakaian. Gimana caranya ini? Mama. Hah? Seandainya ini. Kalau Ibn Hajar bilang waktu bangun loh kok ada di atasnya. Sekalipun di atasnya. Nah, itu gimana? Nah, barangkali waktu inti tidur pegang tangan inti, nempel mani di tangan, terus inti usapin di atas gini. Bisa jadi kan? Karena orang tidur kan nggak nyadar tangannya kemana, ya kan? Makanya Nabi bilang kalau bangun tidur suruh cuci tangan. Sahabat orang ngapain sih Nabi kok cuci tangan? Di annal insan idza nama la yadri aina batat yaduh. Karena manusia itu kalau tidur nggak nyadar kemana tangannya semalam tiduran, ya kan? Nggak tahu kan, muter-muter kemana-mana, garuk-garuk, ya kan, tangannya jawil-jawil, nggak bisa ke situ, nah nempel ke atasnya. Nah kalau menurut Imam Ibn Hajar sekalipun namanya ada di bagian luar pakaiannya, wajib mandi. Karena kelihatan tuh, kok di atas sih, biasanya kan di dalam ini. Ya sudahlah, nggak usah protes, ya kan, hukumnya begitu gitu. Terus mandinya siapa coba? Ayo, mandinya siapa di atas itu?
Nah, kalau menurut akal kan itu berarti kan meragukan kan kalau ente bilang orang lain. Yang jelas ya ente jelas kelihatan yakin ada. Dan itu baunya jelas. Ya kan? Warnanya apalagi sudah mandi wajib udah daripada ragu-ragu. Nah ini. Walau bi dhahiri thawb indal Imam Ahmad ibn Hajar. Disingkat hajim itu kalau dalam bahasa kitab fikih hajim itu adalah Imam Ahmad ibn Hajar ya. Kalau mim Imam Romli itu singkatan-singkatan itu dalam apa imam-imam ahli fikih fuqaha. Fayalzamuhul ghuslu, maka wajib dia mandi saat melihat seperti itu. Wa i'adatu kulli salati fardhin shallaha la yahtamilu hudutsuhu ba'daha. Dan dia harus mengulang sholat. Nah, mengulang sholat yang dia tunaikan, yang mana tidak mungkin orang itu boleh menunaikan sholat setelah terjadinya keluarnya sperma. Paham ya? Lah ini gimana keluar mani kan? Anak tadi ini sholat, tapi tadi anak belum mandi nih. Ya udah ngulang. Paham ya? Ente tadi itu lupa mau sholat belum mandi. Tahu-tahu sudah duhur subuh nih. Waduh, anak tadi sholat jam 5, tahu-tahu sekarang udah jam 7. Enggak apa-apa. Ente mandi sholat jam 7 ente ngulang. Ya kan? Karena ente lupa, ya, ya. Waktu ente tadi itu sholat dalam kondisi apa? Enggak mungkin orang diperbolehkan sholat, la yumkin ya. Tidak boleh ihtimali hudutsuhu ba'daha. Enggak boleh orang melakukan sholat di mana setelah keluarnya mani. Ya, ba'daha hudus terjadinya keluarnya mandi enggak boleh. Maka dia harus mandi dulu. Paham kira-kira? Jadi kan kadang-kadang orang kan lupa. Lupa ada. Tahu-tahu ya astagfirullah. Anak tadi zuhur, asar, maghrib. Sholat ternyata subuh itu belum mandi. Ya, jadi ente ulang semuanya. Ya kan? Nah, ente tahu kan kondisi begitu lagi. Nah, ini kecuali ente ya namanya sampai mati enggak inget-inget juga. Ya kan Allah kan Maha Pengampun, tapi kalau yang tahu ya harus dilakukan itu pengulangan. I'adatus shalah allati shallaha, salat yang fardu ya. Salat fardu itu wajib, tapi kalau yang sunnah enggak wajib. Namanya sunnah ya kan? Anak biasa salat duha, tadi salat duha tuh. Gimana nih? Ya enggak usah diulang lah namanya ya kan? Kalau nanti mau ngulang ya afdal enggak apa-apa. Ya, tapi kalau sunnah kan namanya sunnah kan, enggak usah dilakukan. Wajib. Enggak boleh ditinggalin. Nah sedikit tambahan lagi di sini dikatakan mana tadi? Wa yahrumu bil janabah ma yahrumu bil hadas. Nah di sini ada lagi hukum diharamkan seseorang itu dalam kondisi junub apa saja yang diharamkan sebab terjadinya hadas. Ya, sama hukumnya. Hanya saja kalau hadas kecil itu beda dengan hadas besar, dia masih boleh masuk masjid. Paham ya? Enggak punya wudu. Tapi kalau hadas besar nggak boleh, paham ya? Tapi kalau megang Quran nggak boleh, hadas kecil, hadas besar nggak boleh. Tapi kalau baca Quran ini, mohon maaf, dia baca Quran hadas kecil nggak pakai wudhu masih boleh nggak pegang, paham ya? Kalau hadas besar nggak boleh sekalipun baca, walaupun nggak pegang. Kecuali yang sudah biasa menjadi zikir-zikirannya dia dengan niat apa? Berzikir, bukan niat baca Quran. Seperti kita hadas besar, tahu-tahu masuk di ruangan yang serem baca Ayatul Kursi. Aduh ini serem ini, ada setan lagi di sini entah. Ya kan? Nanti baca Allahu la ilaha, tapi niatnya baca Ayatul Kursi, membaca Al-Quran dengan niat apa? Zikir, jangan niat baca Quran ya, nggak boleh. Paham kira-kiranya? Yang kayak gitu-gitu. Atau tidur malam lagi junub mau baca doa, mau tidur yang udah biasa kan baca doa tidur. Ada Al-Quran, ayat Al-Baqarah, apa akhir surat Al-Baqarah kan itu biasa dibaca tuh. Nah itu, waduh gimana lagi junub nih? Nggak apa-apa, tapi dengan niat zikir. Paham ya kira-kira ya? Nah ini, kalau zikir itu dalam kondisi hadas kecil, hadas besar boleh. Nah insya Allah nanti kita sambung lagi dengan hal haramnya seseorang dengan sebab junub, apa saja yang diharamkan sebab berhadas. Itu sama, nanti diterangkan. Wallahu a'lam bisawab. Nah hadirin, mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa mengamalkannya. Ala hadiniyah wa likunniyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Shiratal ladzina قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قلته أن النبيون من قبلي لا إله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضلك اللهم بحمدك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة بعدد الخلق رضا نفس زنة عرشه ومداد كلماته وعدد ما وسعه علم الله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.